Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang sistem ekskresi pada manusia dengan subbab kulit dan paru-paru. Kita berkenalan dulu dengan kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Jadi itu kompetensi yang harus kita kuasai ya. Oke. Ini materinya nanti ada dua macam, yaitu kulit dan paru-paru, terus kemudian hati dan ginjal ya. Saya bagi dua biar materinya tidak terlalu panjang. Terus untuk bahan ajarnya seperti biasa ya. Di sini saya sediakan buku elektronik sama handout ya, handout dengan bab ekskresi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan ekskresi? Jadi ekskresi itu adalah proses pembuangan zat sisa metabolisme tubuh kita ya. Jadi sisa-sisa metabolisme yang telah berlangsung di dalam tubuh kita itu kan menghasilkan zat sisa. Nah, zat sisanya itu nanti akan dibuang dari dalam tubuh melalui paru-paru, kulit, terus ginjal maupun hati ya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, nanti kita akan belajar tentang sistem ekskresi pada kulit dan paru-paru. Baik, yang pertama yaitu tentang kulit ya, sistem ekskresi pada kulit. Lapisan kulit itu sendiri terdiri atas 3 macam lapis ya. Yang pertama ada lapisan epidermis. Epidermis itu yang bagian atas sendiri, ini lapisan epidermis. Terus di bawahnya epidermis ini agak tebal ya, ini adalah lapisan dermis atau lapisan kulit jangat. Dan yang bawahnya lagi itu ada namanya hipodermis ya. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk yang lapisan epidermis ini adalah lapisan yang paling luar yang berfungsi untuk melindungi ya bagian kulit bawah dan juga melindungi tubuh kita secara umum ya. Lapisan epidermis ini, atau ada yang menyebutnya lapisan kulit ari, itu merupakan lapisan kulit yang terdiri dari sel-sel epitel ya yang mengalami keratinisasi. Pada lapisan ini tidak terdapat pembuluh darah maupun serabut saraf ya, jadi hanya casing saja untuk melindungi bagian bawahnya sini. Yang berikutnya itu ada lapisan dermis. Ini kita bahas di slide berikutnya ya. Untuk lapisan dermis ini terdapat otot penggerak rambut. Jadi di bagian sininya ini ada otot-otot ya, yang bisa saja rambut ini digerakkan oleh otot tersebut. Terus terdapat pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Jadi yang kelenjar keringat itu yang ini kayak usus ini merupakan kelenjar keringat ya. Jaringan sarafnya ini yang atasnya ini yang warna coklat ini kayak kabel ini jaringan saraf. Di situ merupakan lapisan dari kulit dermis ya, bagian dermis. Lanjut, kelenjar keringat berbentuk seperti pembuluh panjang. Pangkal kelenjar keringat menggulung dan berhubung dengan kapiler darah dan serabut syaraf. Serabut syaraf akan meningkatkan kerja kelenjar keringat sehingga merangsang produksi keringat. Nah, apa saja yang dikeluarkan oleh kelenjar keringat? Nah, yang dikeluarkan itu adalah air, terus ion-ion yang tidak terpakai, dan NaCl dan urea ya. NaCl itu adalah garam, terus ada urea yang menyebabkan keringat kita bau. Dikeluarkan melalui pori-pori yang ada di atas ini.
Ya, jadi seperti itu. Itu sistem ekskresi pada kulit ya. Jadi pada kulit itu yang dikeluarkan adalah air, penyusun keringat, terus ion-ion, NaCl atau garam, serta urea. Makanya keringat kita itu selain bau karena ada urea, juga kalau misalkan terkena lidah itu rasanya sedikit asin karena di sini ada garamnya ya. Jadi seperti itu. Itu zat sisa yang dikeluarkan oleh kulit. Baik, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau tidak, kita lanjut ke paru-paru ya. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya tentang sistem pernapasan, bahwasanya sistem pernafasan kita itu mulai dari hidung, tenggorok, bronkus, bronkeolus, dan alveolus ya. Nah, bagian dari paru-paru yang terjadi proses difusi oksigen dan karbon dioksida itu terjadi di alveolus. Ya, oksigen yang memasuki alveolus akan berdifusi dengan cepat memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus. Jadi alveolus itu yang berengkel-berengkel kecil ini ya, yang bentuknya kayak anggur. Ini alveolus ya. Di alveolus itu terdapat pembuluh darah. Yang warna merah ini adalah pembuluh darah nadi ya. Yang warna biru ini pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik ya. Darah pada alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkutnya ke jaringan tubuh. Jadi oksigen yang dari mana? Saluran tenggorokan, bronkus, bronkeolus sampai ke alveolus nanti akan terdifusi ya, diangkut oleh hemoglobin ya, hemoglobin yang terdapat pada darah. Kemudian akan diedarkan melalui pembuluh darah yang warna merah. Ini jalurnya oksigen. Kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, terjadi metabolisme tubuh ya, terjadi metabolisme tubuh. Terus hasil sisanya nanti akan diangkut oleh pembuluh darah yang warna biru ya. Terus kemudian terjadi difusi juga. Kemudian akan dikeluarkan melalui bronkeolus, bronkus, terus tenggorokan dikeluarkan lewat hidung ya. Jadi ini proses terjadinya respirasi pada tubuh kita ya. Jadi glukosa ini zat pati makanan yang kita makan itu kan dicerna terus diambil glukosanya ya sebagai sumber energi. Sumber energi ditambah dengan oksigen dari hasil pernapasan tadi itu akan melakukan respirasi ya. Hasilnya akan menghasilkan uap air ya, dalam bentuk uap, airnya ini dalam bentuk uap ditambah karbon dioksida. Ini akan dikeluarkan oleh tubuh. Nah, bagaimana kalau misalkan di udara tersebut itu miskin akan oksigen dan mengandung banyak karbon monoksida? Bagaimana kalau misalkan di udara tersebut sangat banyak sekali gas karbon monoksida? Karbon monoksida itu adalah gas yang dihasilkan dari proses pembakaran yang tidak sempurna ya. Itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau gas karbon monoksida itu masuk ke dalam paru-paru, nanti akan lebih mudah diikat oleh hemoglobin ya daripada mengikat oksigen. Sehingga apa? Sehingga yang diedarkan ke seluruh tubuh adalah gas karbon monoksidanya yang sangat berbahaya dan bersifat racun. Dalam dosis yang sedikit itu kita dapat pingsan karena menghirup gas karbon monoksida. Tapi kalau dosisnya terlalu banyak karbon monoksidanya ya, itu kita bisa meninggal. Jadi seperti itu. Oke, silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Ya, saya kira jelas ya. Kalau masih belum paham bisa tanya ke nomor WA saya. Ini tugasnya untuk hari ini ada 2 soal. Yang pertama, mengapa jika kita berada dalam kondisi yang panas, tubuh mengeluarkan banyak keringat? Sangat berbeda ketika kita berada pada tempat dengan suhu dingin. Silakan dijelaskan. Yang kedua, mengapa hemoglobin atau Hb pada darah lebih kuat mengikat karbon monoksida atau CO daripada mengikat oksigen atau O2?
Ya, silahkan dikerjakan di buku tulis, terus nanti difoto dan dikirim ke nomor WA saya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.